Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita ada di set yang baru guys, dan jelas pastinya ada sepatu baru juga di sini. Which is ini merupakan sepatu yang menurut gue cukup berkesan karena ini jadi sepatu Jordan pertama yang gue beli pakai duit sendiri dulu guys. Nah ini boxnya kayak gini, simple banget Air Jordan box. Jadi ini kayaknya box yang sama seperti versi OG-nya. Dimana kalau nggak salah ini dirilis pada tahun 1993 kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi kayak gini boxnya, kita langsung aja unboxing. Dan ini sepatunya kelihatan gede banget, asli guys. Ini namanya Air Jordan 8, salah satu rilisan yang buat gua klasik banget. Dan Jordan menjuarai NBA Championship ketiga menggunakan sepatu basket ini. Yang menurut gue cukup unik adalah dari segi shape-nya sebenarnya, dimana kalian tuh bisa ngelihat sepatu ini kelihatan, sekali lagi gue bilang kayak semi boots gitu. Dan sepatu ini memiliki beberapa fitur performance yang bisa dibilang juga jadi salah satu sepatu basket yang paling advance pada zamannya. Jadi memang pada tahun 98 bentuk dari sebuah sepatu basket tuh agak bulky seperti ini, tinggi banget jelas secara shape-nya. Dan beda banget lah kalau dibandingin sama sepatu basket zaman sekarang yang bisa dibilang kayak materialnya tuh cuma single layer aja. Di sepatu ini tuh banyak banget kayak elemen, banyak banget kayak paneling yang digunakan, sehingga secara desainnya sendiri menurut gue juga kelihatan unik banget guys. Jujur aja dulu ini juga jadi salah satu sepatu Jordan favorit gue karena rasanya kayak keren aja gitu. Di bagian atasnya di sini ada strapnya, jelas ini berfungsi untuk memberikan fitur lockdown di sepatu ini. Dan sebenarnya yang bikin gue seneng sama sepatu ini adalah karena sepatu ini tuh warnanya kayak hitam tapi ada detailing colorway yang bikin sepatu ini kelihatan cukup stand out. Contohnya kayak di bagian samping sepatunya di sini kayak ada TPU piece ya, atau bisa dibilang plastik piece juga. Ada elemen-elemen desain warnanya, di bagian belakang area tangnya juga sama. Terus di bagian ini belakang sini ada, sama di bagian bawah sepatunya. Menurut gue ini detail dari traction dan juga coloringnya bagus banget di sepatu Air Jordan 8 guys. Ini juga jadi salah satu sepatu basket yang bisa banget untuk kalian gunakan di lapangan basket outdoor. Secara dari segi tractionnya sendiri, buildnya ini tebel banget. Dan sekali lagi gue bilang nggak banyak sepatu basket zaman sekarang yang dibikin dengan build seperti ini. Selain itu kalau kita ngomongin dari segi materialnya, buat gue sendiri yang dulu punya versi retro terakhir, jadi sepatu ini terakhir kayak di retro pada tahun 2013, gue punya pair tersebut. Gue rasanya tuh agak beda di bagian paneling yang dalam sini nih, yang ini nih. Jadi materialnya tuh yang ini kayak menggunakan bahan leather, yang seingat gue kayaknya ini seharusnya menggunakan full material suede. Jadi harusnya materialnya sama persis nih kayak yang di paneling luarnya ini. Cuma untuk rilisan kali ini berasa kayak agak beda aja gitu di bagian dalam. Meskipun ini juga sedikit bisa digerakin ya, tapi kayak teksturnya itu dibikin beda sama paneling yang luar ini guys. Dan juga salah satu detail yang menarik di sepatu ini, untuk area tangnya kalian akan mendapatkan patch Jordan yang ada kayak bahan-bahan birunya gitu. Terus di bagian strapnya di sini ada tulisan angka 23, sama di bagian samping sepatunya bagian ini velcro-nya di sini ada tulisan Air Jordan juga guys. Salah satu lagi detail yang terbilang cukup unik ada di bagian pull tab-nya yang kali ini warna merah. Dan kalau nggak salah ini merupakan OG feature yang di beberapa rilisan sebelumnya diganti dengan penggunaan warna hitam. Jadi untuk rilisan kali ini bisa dibilang paling mirip dengan versi OG-nya di tahun 93. Secara konstruksinya sendiri sebenarnya sepatu ini juga masih bisa dibilang agak identik sama Air Jordan 7, dimana di bagian dalamnya di sini kayak ada sleeve yang ini menggunakan material neoprene, yang ini memberikan fitting yang cukup oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Di samping itu kalau kita ngomongin dari segi teknologinya, karena ini merupakan sepatu dari tahun 98, sepatu ini menggunakan air unit di area heel dan juga di bagian forefoot sepatu ini guys. Kalau gue bisa bandingin sama sepatu basket zaman sekarang, jelas ini udah bisa dibilang ketinggalan zaman. Waktu dipakai jujur gue ngerasanya agak firm aja secara overall, dan pair yang dulu gue punya kayaknya agak sedikit lebih empuk, mungkin karena udah sering dipakai dan lain sebagainya, udah melewati proses break in. Untuk sepatu yang baru ini rasanya kayak cushioningnya itu
biasa aja gitu guys, nggak terlalu berkesan buat gue. Tapi yang memang bikin sepatu ini lebih berkesan adalah dari sisi nostalgianya. And last but not least, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya agak panjang. Gue sendiri berharap seharusnya bisa turun setengah size di sepatu ini. Tapi buat kalian punya kaki lebar, kalian juga perlu perhatiin juga karena di bagian sampingnya ini berasa cukup narrow guys. Jadi pastikan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek dulu di toko, jadi kalian nggak sampai salah beli size. Dan buat kalian penasaran sama harganya juga, sepatu ini jual dengan harga 3.269.000, which is gokil banget. Harga Jordan selalu naik tiap tahunnya, tapi sekali lagi ini rilisan yang bersejarah guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.